Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-271 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang menafkahkan harta. Sebelum ini diterangkan tentang kewajiban menafkahkan harta, pahala yang banyak apabila kita menafkahkan harta. Kemudian mesti memelihara diri dalam menafkahkan harta. Jangan sampai menafkahkan harta dengan riak, ingin dilihat oleh orang lain. Jangan sampai menafkahkan harta kita menyebut-nyebutnya kembali dan mengeluarkan perkataan yang bisa menyakitkan hati si penerimanya. Apabila kita tidak memelihara diri dalam menafkahkan harta, maka boleh jadi pahala yang kita dapatkan yang 700 kali lipat, boleh jadi ia akan hilang, lenyap. Dan perbuatan menafkahkan harta adalah perbuatan yang sia-sia. Kemudian diterangkan tentang permisalan dalam menafkahkan harta. Dan terakhir dalam ayat yang sebelum ini diterangkan pula tentang syaitan yang menakut-nakuti kita dalam menafkahkan harta, sehingga kita menjadi berat dalam menafkahkan harta. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita ampunan, menjanjikan untuk kita penghapusan dosa dan karunia dari sisinya kalau kita mau menafkahkan harta. Maka perlu ada satu bekal yang membuat kita berhasil menghadapi syaitan, sehingga syaitan gagal di dalam menghalang kita menafkahkan harta. Bekal tersebut adalah hikmah, kebijaksanaan. Ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Dan sekarang pula Allah ingin menerangkan kepada kita tentang bagaimana di dalam menafkahkan harta. Apakah boleh dengan menampakkan harta tersebut ketika kita menampakkannya kepada manusia, sehingga manusia melihat kita menafkahkan harta? Boleh atau tidak boleh? Karena dalam ayat sebelum ini dinyatakan bahwasanya kalau manusia melihat kita, kemudian kita menjadi riak karena manusia melihat kita, maka pahala sedekah kita menjadi hilang. Tetapi kalau tidak riak bagaimana? Tidak ada riak, tidak ada keinginan mau dilihat oleh orang lain dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Tidak, ikhlas, hati dalam ikhlas, tapi ingin menampakkannya kepada orang lain dengan tujuan umpamanya supaya orang lain mengikuti kita dalam menafkahkan harta. Apakah boleh atau tidak?
Maka ayat ini menjelaskan boleh, silakan dalam menampakkan harta ketika menafkahkannya sehingga dilihat oleh manusia, asalkan tujuannya ikhlas. Asalkan niat di dalam ikhlas dan tujuannya adalah baik, yaitu supaya orang lain mengikuti kita. Maka boleh menampakkan sedekah kita atau menampakkan perbuatan kita dalam bersedekah. Kalau menyembunyikannya bagaimana? Baik, lebih baik. Jadi menampakkan baik, menyembunyikan baik, tetapi menyembunyikan lebih baik dari menampakkan. Lalu kalau disebutkan menampakkan baik, menyembunyikan juga baik, mengapa kedua-duanya disebut baik? Kalau dikatakan salah satunya adalah lebih baik, mengapa tidak disebutkan menyembunyikan saja? Mengapa menampakkan juga disebutkan? Ada tujuan lain yang ingin diterangkan oleh ayat ini. Menampakkan baik apabila ada kepentingan di dalam menampakkan. Kalau tidak ada kepentingan di dalam menampakkan, maka menampakkan tidak baik. Tidak ada kepentingan untuk menampakkannya, tidak untuk diikuti oleh orang lain. Nah, kalau tidak untuk diikuti orang lain, tidak ada kepentingan apa-apa, kemudian menampakkan juga, bermana tujuannya adalah hawa nafsu. Pasti ingin dilihat oleh orang lain supaya ia dikira atau dikatakan sebagai seorang yang pemurah, orang yang suka memberi. Bermakna itu tidak lagi ikhlas, maka menjadi tidak baik. Nah, ayat ini menjelaskan, ayat yang kita bahas ini menjelaskan tentang bagaimana sepatutnya kita di dalam menafkahkan harta atau menyedekahkan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, in tubdus sadaqat, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maksudnya jika kamu menampakkan perbuatanmu di dalam menyedekahkan hartamu. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah, fa ni'ma hiya, maka ia adalah baik. Boleh, berarti ada kebaikan di dalamnya. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, nya di sini adalah sedekah. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka dia adalah lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum, dan Allah akan menghapuskan darimu sebahagian dari dosa-dosamu dengan perbuatanmu menyedekahkan harta. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Mengetahui untuk membalas kembali apa yang telah kamu lakukan berupa menyedekahkan harta. Kita ulang dari awal ayat. Jika kamu menampakkan sedekah, maka ia adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik. Dan dialah Allah yang menghapuskan darimu sebahagian dari dosa-dosamu, dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Dari terjemahan ayat kita sudah mengetahui kandungannya dan sudah kita berikan tadi ringkasan dan kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Tinggal lagi adalah tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Yang pertama yang ingin kita tafsirkan adalah perkataan in yang ada di pangkal ayat, jika. Kata jika ini adalah kata syarat. Syarat, jika belajar sungguh-sungguh, maka akan lulus di dalam ujian. Nah, syarat untuk lulus dalam ujian, belajar sungguh-sungguh. Jadi kata jika ini adalah kata syarat. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah kata syarat, maka jawabnya ia adalah baik.
Jadi jika kamu menampakkan, baik. Jika kamu menyembunyikan, juga baik, bahkan lebih baik. Jadi ayat ini adalah ayat yang bersyarat, atau disebut juga dengan syartiyah. Apabila ayat itu ayat bersyarat, maka ia menerangkan tentang suatu keadaan. Kalau keadaan itu diciptakan atau dibuat, yaitu keadaan apa? Keadaan menafkahkan harta dengan cara menampakkannya. Apabila keadaan yang seperti itu yang diciptakan atau yang dibuat, yang dilakukan ketika menafkahkan harta, maka tidak mengapa. Jadi dalam keadaan menampakkan harta ketika bersedekah, baik. Dalam keadaan tidak menampakkan harta, tidak menampakkan perbuatan menyedekahkan harta ketika bersedekah pun juga adalah baik, bahkan lebih baik. Jadi kata in itu menerangkan tentang keadaan. Nah, apabila keadaan menyembunyikan adalah lebih baik dari keadaan menampakkan, maka berusahalah untuk menciptakan keadaan menyembunyikan. Meskipun susah untuk menciptakan, untuk mengusahakan keadaan menyembunyikan. Contoh umpamanya di masjid kita di atas sana, yaitu kotak amal itu ada di depan pintu, tempat orang keluar dan masuk. Nah, apabila kita sama-sama keluar, sama-sama masuk, pastilah orang lain nampak ketika kita memasukkan sedekah kita ke dalam kotak tersebut. Nah, carilah atau berusahalah untuk mendapatkan satu keadaan, meskipun tempat kotak sedekah itu ada di depan pintu sana, coba berusaha ciptakan satu keadaan yang mana orang lain tak melihat kita. Caranya umpamanya cepat-cepat masuk, atau biarkan orang lain sudah keluar semua dari ruangan salat, tak nampak lagi kiri kanan, kita yang terakhir, ketika itulah kita bersedekah. Bermakna kata keadaan in yang menerangkan keadaan adalah untuk menjelaskan bahwasanya keadaan itu kita sendiri yang menciptakannya, kita sendiri yang mengusahakannya, mengadakannya. Maka dalam bersedekah dituntut dari kita bukan hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi di dalam bersedekah kita juga dituntut untuk menciptakan satu keadaan yang lebih baik. Jadi di dalam menafkahkan harta ini adalah kewajiban, yang di dalam kewajiban itu ada lagi kewajiban. Kewajiban yang pertama menafkahkan harta. Di dalam kewajiban tersebut ada lagi kewajiban mendapatkan satu keadaan, yang keadaan tersebut kalau kita dapatkan maka ia adalah lebih baik, pahala lebih banyak. Ini makna perkataan in, jika. Jadi tafsir ini dia satu kata itu panjang pula penjelasannya. Nah, kalau tidak belajar tafsir, kita tidak merasakan kata in itu, jika. Kita tak merasakannya, karena kita membacanya begitu saja. Jika kamu menampakkan sedekah, maka ia adalah lebih baik. Tak ada terasa apa-apa. Tapi kalau diterangkan, ditafsirkan, maka dia terasa. Disitulah perlunya pengajian tafsir. Karena ada orang membaca ayat ini, jika kamu menampakkan sedekah, maka ia adalah lebih baik. Dan jika kamu menyembunyikannya, memberikannya kepada orang-orang fakir, maka dia adalah lebih baik lagi. Dan Allah menghapuskan darimu sebahagian dari dosa-dosamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Tak perlulah ikut pengajian tafsir lagi, dah tahu saya kandungan maknanya ini. Nah, apa sebab? Sebab tak ada perkataan yang susah di dalam ayat ini. Semua nampaknya senang, bisa difahami, tak usahlah mengaji tafsir lagi. Orang seperti ini sudah tersalah. Apa sebab? Sebab kandungan ayat Al-Quran itu ketika ditafsirkan dia sangat dalam, sangat luas. Bahkan mungkin ayat ini berjam-jam pun kita menafsirkannya, mungkin tak habis untuk kita terangkan kandungannya. Sebab yang berfirman ini adalah Allah yang ilmunya amat luas, yang kalau semua laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, termasuk ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat itu pendek, habis lautan yang dijadikan tinta itu untuk menulis
ilmu Allah belum lagi habis tertulis, kemudian tinta itu pun sudah habis lebih dahulu. Nah, jadi pengajian tafsir ini pengajian yang sangat dalam dan sangat luas sekali. Itu baru dan itu sebahagian baru yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Apabila bermakna ada dua perkara. Jika kamu menampakkan, maka itu perkara pertama, menampakkan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, perkara yang kedua adalah ia adalah lebih baik. Jika kamu belajar sungguh-sungguh, perkara pertama, belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan lulus. Perkara kedua adalah lulus. Jadi apabila sebut saja kata jika, bermakna ada dua perkara. Satu perkara syarat, satu lagi perkara jawab dari syarat. Apabila dapat syarat dan jawab syarat, maka ialah satu kesatuan, menerangkan tentang satu keadaan. Nah, lebih hebat lagi kalau dijelaskan melalui itu masuk ke dua perkara. Maka biasanya kalau setelah itu fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu dua. Dan dua fi'il mudhari' itu akan dimajzumkan oleh Nah, tajtahid sukun tanjah, kamu akan lulus. Nah, kedua-duanya disukunkan oleh karena itu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Itu kalau masuk ke tata bahasa Arab. Jadi ketika kita bahas dari sisi tata bahasa Arab, ini menerangkan tentang dua perkara. Nah, dalam pengajian tafsir kita sebutkan dua perkara. Tapi kalau belajar bahasa Arab, itu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah, ini yang belajar bahasa Arab lah. Yang tak belajar dengar sajalah. Apa maksudnya itu nantilah, kalau dah belajar barulah tahu. Baik. In tubdu sadaqati fa ni'mahiyya. Jika kamu menampakkan sedekah, sudah kita terangkan tadi makna menampakkan, orang lain melihat, atau bersengaja kita supaya orang lain melihat kita ketika kita menyedekahkan harta. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah, as-sadaqat bentuk jamak. Bentuk jamak dari sedekah. Satu sedekah, sedekah. Banyak sedekah, as-sadaqat. As-sadaqat itu jamak, banyak, karena sedekah itu memang banyak. Yaitu ada sedekah wajib, zakat, ada sedekah sunat. Sedekah sunat adalah seperti yang kita beri hadiah, sedekah sunat. Kemudian yang bukan dari zakat, umpamanya kita berikan kepada fakir, miskin, kepada masjid, kepada panti asuhan, sedekah. Kemudian juga pemberian-pemberian kita yang lain, hibah umpamanya, ia juga termasuk sebagai sedekah. Kemudian nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, ia juga disebut sedekah. Nah, tentang kata as-sadaqat ini meliputi harta yang wajib kita keluarkan ataupun meliputi yang sunat yang kita keluarkan. Maka ada di antara ulama tafsir memahami alif lam yang ada di as-sadaqat, Allah menggunakan as-sadaqat itu dengan alif lam. Intubdus sadaqat, bukan intubdu sadaqatin, tidak. Intubdus sadaqati, alif lam itu li ta'rifil jinsi, yaitu untuk menerangkan semua jenis sedekah, baik itu yang wajib berupa zakat ataupun yang sunat. Jadi menampakkan zakat, orang lain melihat kita mengeluarkan zakat, baik. Orang lain melihat kita memberikan sedekah yang sunat, baik. Karena Allah menyebut fa ni'mahiyya, maka ia adalah baik. Fa di sini adalah jawaban kepada tadi. Jika kamu menampakkan sedekah, maka ia adalah baik. Apabila baik bermakna bukanlah tercela. Apabila baik bermakna Allah memuji orang yang menampakkan sedekahnya. Tetapi dengan syarat, sebelum ini sudah kita terangkan, menampakkan sedekah itu ada tujuannya. Menampakkan sedekah itu dengan keikhlasan di hati. Kalau tidak ikhlas di hati, maka sia-sia di dalam menafkahkan harta. Jangankan dilihat oleh orang lain, tak dilihat oleh orang lain pun juga sia-sia kalau tidak
kalau tidak ikhlas. Jadi pembahasannya di sini bukan pembahasan ikhlas tidak ikhlas. Pembahasan di sini adalah pembahasan menampakkan. Bukan orang lain nampak kita bersedekah, tidak, menampakkan supaya orang lain melihat kita bersedekah. Jadi ada satu kesengajaan dari diri kita sehingga orang lain melihat kita. Itu yang kita sebut dalam pengajian yang lalu. Gimana kalau kita buat cek besar-besar, kemudian kita minta pihak TV umpamanya supaya mengambil pemberian cek tersebut? Boleh? Boleh apabila tujuannya adalah seperti yang kita terangkan, apabila tujuannya adalah untuk menyeru orang lain atau menghasung orang lain, memotivasi, mendorong orang lain supaya mengikuti jejak kita di dalam menafkahkan harta, di dalam bersedekah. Apabila itu tujuannya, baik. Baik itu berupa zakat ataupun berupa sedekah. Umpamanya dimasukkan ke dalam berita, perusahaan kami telah mengeluarkan zakat pada tahun ini sekian juta dan kami telah berikan kepada fakir miskin atau panti asuhan atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Boleh, boleh, tidak mengapa. Tujuannya supaya perusahaan-perusahaan lain juga mengikuti langkah yang sama. Nah, silahkan, tidak mengapa. Tapi kita sebut lagi sekali lagi, mestilah dengan ikhlas di dalam hati. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kamu menyembunyikannya, jika kamu menyembunyikan sedekah tersebut, baik zakat ataupun sedekah sunat, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka dia adalah fahuwa khairul lakum, maka dia adalah lebih baik bagimu. Lebih baik dari menampakkan harta tadi. Jadi menampakkan harta baik, menyembunyikan harta yang kita nafkahkan itu baik, lebih baik. Imam Al-Qurtubi menyampaikan satu riwayat hadis, dan ini juga disebut di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya apabila zakat, yaitu harta yang wajib kita keluarkan, kalau kita nampakkan, Allah akan lipat gandakan 25 kali lipat untuk yang wajib. Kalau sedekah sunat, sedekah yang sunat sifatnya, kita nampakkan, kemudian apabila sedekah sunat itu kita sembunyikan ya, bukan kita nampakkan, maka lipat gandanya menjadi 70 kali lipat. Jadi menyembunyikan yang wajib 25 kali lipat, menyembunyikan yang sunat 70 kali lipat. Jadi menyembunyikan yang sunat adalah lebih baik dari menyembunyikan yang wajib. Apa sebab? Sebab yang wajib itu memang telah dimaklumi sebagai satu kewajiban. Sementara yang sunat, itu kaitannya dengan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka serahasia mungkin itu adalah lebih baik. Umpamanya salat wajib yang 5 waktu, itu lebih baik di masjid. Orang lain melihat kita salat ke masjid 5 waktu. Nah, itu adalah baik. Tapi kalau salat sunat, maka itu lebih baik disembunyikan. Lebih baik di rumah. Maka kalau dapatlah salat sunat qabliyah dan ba'diyah, itu lebih baik di rumah. Solat sunat, kecuali solat tahiyatul masjid, tak mungkin di rumah, mesti di masjid. Tapi kalau solat sunat sebelum dan sesudah, lebih baik di rumah. Tetapi kalau di rumah mungkin terlalu lama jaraknya dengan solat fardu jamaah, maka kita pun mengadakannya di masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, solat sunat di rumah atau di masjid, kalau sunat maka sesembunyi mungkin itu adalah lebih baik berbanding dengan yang wajib. Tapi kalau menampakkannya boleh solat sunat di masjid dan dilihat oleh orang lain, boleh, tidak mengapa. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan mengeluarkan suara, boleh, sehingga orang lain mendengarkan, boleh. Membaca Al-Quran dengan perlahan, dengan menyembunyikan suara kita, boleh. Mana yang lebih baik?
mengeluarkan atau menyembunyikan? Kalau ketika belajar di depan guru, maka mengeluarkannya lebih baik. Kalau tidak, bagaimana membetulkan bacaannya? Nah, sama seperti tadi, apabila ingin memotivasi orang lain untuk bersedekah, maka kita nampakkan sedekah kita. Bagaimana memotivasi orang lain, mendorong orang lain untuk mengikuti kita, sementara kita sendiri tidak menampakkan kita telah bersedekah atau mengeluarkan zakat. Nah, begitu juga, maka di dalam hadis Nabi disebutkan, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran sama dengan orang yang menampakkan dirinya ketika ia bersedekah. Nah, sama. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah al-musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang menyembunyikan bacaan Al-Qurannya adalah lebih baik seperti lebih baiknya orang yang menyembunyikan sedekah dari menampakkannya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, kembali kita ke ayat kita. Wa in tuhfuha, dan jika kamu menyembunyikan. Kembali lagi kata jika bermakna menerangkan tentang satu keadaan, maka dapatkanlah keadaan ini, yaitu dengan cara menyembunyikan sedekah. Makna menyembunyikan sedekah ini orang lain tak tahu, kita saja yang tahu. Bahkan dalam hadis Nabi pula lebih hebat lagi penyampaiannya. Dalam hadis Nabi diterangkan penyampaiannya itu dengan menyatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Ketika mendapatkan harta tersebut, tangan kanan dan tangan kiri sama-sama bekerja untuk mendapatkannya. Tapi ketika memberikannya, tangan kanan memberi, kemudian tangan kiri tidak mengetahuinya. Tujuannya adalah supaya mengelakkan diri dari riya, menampakkan, maka boleh jadi nanti timbul riya, ujub, sombong, sehingga semestinya kita dapat pahala jadi terhapus. Maka untuk mengelakkan diri dari kesia-siaan di dalam menafkahkan harta, maka tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu itu tidak dilihat oleh orang lain, itu adalah lebih baik. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim diterangkan, orang yang berusaha untuk memberi dan menyembunyikan pemberiannya itu sehingga tidak dilihat oleh orang lain akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari akhirat, mendapatkan perlindungan di hari akhirat, dan termasuk ke dalam salah satu 7 yang mendapat naungan. Ada 7 orang di hari akhirat nanti yang akan mendapat naungan dari Allah, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Karena kita ingat apabila di hari kebangkitan kelak, matahari itu akan didekatkan ke kepala. Ada dikatakan 1 mil dari kepala, seperti sejengkal dari kepala, sehingga keluar keringat-keringat kita ini karena begitu panasnya padang mahsyar. Nah, apabila matahari terik di atas kepala, maka kita perlukan apa? Kita perlukan naungan. Maka biasanya ada yang bernaung di bawah pohon besar, umpamanya berlindung di bawah naungan pohon besar. Nah, kalau di hari akhirat mau berlindung di bawah apa? Di bawah naungan, tapi naungan tersebut akan kita dapatkan, naungan tersebut akan kita dapatkan apabila kita ketika di dunia salah satu dari yang 7. Nah, termasuk salah satu dari yang 7 itu adalah orang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa akhfa, yaitu seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, 7. Yang 7 itu apa? Boleh juga mungkin kita sebut di sini, tapi kaitannya satu saja dari yang 7 itu dengan ayat kita ini. Yang pertama, orang yang mendapat naungan di hari akhirat adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Susah untuk adil kalau pemimpin, sebab dia sudah berada di puncak kekuasaan.
maka biasanya yang berada di puncak kekuasaan kalau tidak punya ilmu cukup, iman kuat, maka akan mungkin mengikuti hawa nafsu sehingga tidak dapat berlaku adil. Yang kedua yang mendapat naungan di hari akhirat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia tidak terbawa-bawa dengan pemuda lain yang menghabiskan waktu ke hilir, ke mudik dan tidak tahu tujuan apa-apa. Nongkrong di tepi jalan malam minggu, di jalan di Panegoro, habis begitu saja, ngebut sana sini, minum kedai kopi, main entah main apa, mukul-mukul meja sampai ke pagi hari dan seterusnya. Nah, ini pemuda pada hari ini. Maka yang pemuda seperti ini tidak akan mendapat naungan di dalam naungan di hari akhirat kelak. Yang disebutkan dalam hadis Nabi ini adalah pemuda. Mengapa pemuda? Karena memang pemuda itu yang banyak berjalan. Kalau orang tua memang sepatutnya di tempat ibadat. Kalau orang tua pula berjalan, ya itu dah lebih parahlah keadaannya. Maka mengapa pemuda? Karena pemuda ini apabila dapat tumbuh dengan beribadah kepada Allah, maka ada satu kelebihan. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu muta'alliqum bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu bergantung ke masjid. Nah, dia lebih suka ke masjid. Ada pilihan mau ke mall atau ke masjid? Ke masjid. Ke mana lagi tempat? Ke padang golf atau ke masjid? Ke masjid. Kedai kopi atau masjid? Ke masjid. Nah, masjid itu menjadi tempat ia berlama-lama dalam menghabiskan masanya. Nah, orang yang seperti ini yang hatinya sudah bergantung ke masjid, itu akan mendapat naungan. Maka pengurus masjid mesti membuat masjid semenarik mungkin. Kalau tidak, bagaimana hati orang nanti akan bergantung ke masjid? Kalau masjid sendiri pengurusnya tidak welcome. Apa welcome ini? Tidak suka orang lain datang ke masjid. Dan lebih parahnya lagi kalau menghalang orang lain untuk pergi ke masjid. Yang keempat yang mendapat naungan di hari akhirat adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang kedua-duanya saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, tidak. Cinta mencintai seperti kita ini cinta mencintai sama kita karena Allah Subhanahu wa taala, tak ada kepentingan dunia. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun karena Allah, maka akan mendapat naungan di hari akhirat. Sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima adalah rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, istri raja umpamanya. Siapa yang berani melawan istri penguasa? Tapi dipanggil oleh orang yang memiliki kedudukan. Atau seorang wanita yang cantik jelita, jamalin, jamal, yang cantik jelita, mari sini wahai pemuda umpamanya, lelaki bersama denganku. Maka dia pun mengatakan faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini dapat naungan di hari akhirat. Kalau sekarang mungkin tidak meminta secara langsung, mungkin kirim SMS dia umpamanya. Jangan balas SMS-nya. Tidak membalas kepada orang-orang yang akan membawa kita kepada kemaksiatan akan mendapat naungan nanti di hari akhirat. Tapi pada masa Rasulullah tak adalah handphone SMS ini. Tetapi maknanya terkandung, yaitu tidak mau menjawab panggilan orang yang membawa kepada kemaksiatan. Yang kelima. Yang keenam ini dia orang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang yang mendapat naungan di hari akhirat adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu dia berzikir kepada Allah dalam keadaan bersunyi-sunyi. Dia hanya dengan Allah saja. Malam hari dia bangun, tak ada orang yang melihatnya. Kemudian dia berzikir, kemudian fafadat ainah, keluar air matanya. Ada kesyahduan, ada kekhusyuan,
Nah, orang yang seperti itu akan mendapat naungan di hari akhirat. Tak semua orang bisa syahdu seperti itu. Tak semua orang bisa menangis ketika berzikir di tempat yang sunyi atau dalam keadaan bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke ayat kita. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikannya kepada fakir miskin, maka dia adalah lebih baik bagimu. Ada dua di sini. Yang pertama adalah dan jika kamu menyembunyikan, dan yang kedua dan memberikannya kepada fakir miskin. Mengapa disebut dua? Sebab tujuannya ada dua pula. Tujuan pertama adalah dan jika kamu menyembunyikannya, mana jika kamu menyembunyikan sedekah itu kaitan dengan dirimu. Jika kamu menyembunyikan sedekah, maka dia akan memeliharamu dari riya, menjaga keikhlasanmu. Itu yang pertama untuk diri kita. Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada fakir miskin, itu tujuannya untuk fakir miskin itu sendiri. Dan kamu berikan kepada fakir miskin, bukan fakir miskin itu yang datang kepadamu, tidak, kamu yang datang kepada fakir miskin itu. Kalau kamu yang datang ke fakir miskin, maka fakir miskin itu tidak menampakkan dirinya di hadapan manusia ketika meminta. Apabila fakir miskin itu tidak menampakkan dirinya karena dia di rumahnya, kita yang pergi ke rumahnya, bermakna kita telah menutupi kekurangan fakir miskin tersebut. Karena setiap fakir miskin itu sebenarnya malu meminta-minta, tak suka dia minta-minta. Nah, kita pula menutupi kekurangan fakir miskin tersebut, yaitu menutupi aibnya yang meminta. Karena meminta itu kurang baik. Karena Rasulullah ada bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, fakir miskin yang memiliki keimanan, hati yang lembut, berat untuk pergi meminta. Tetapi pada hari ini pula orang yang menafkahkan harta tak pula mau pergi ke rumah-rumah fakir miskin itu. Maka Allah sebut dalam ayat ini, yang lebih baik adalah kamu menyembunyikan sedekahmu itu untuk dirimu, dan satu lagi, kamu membantu fakir miskin yang sebenarnya dia berat untuk meminta kepadamu dengan cara kamu pergi memberikannya kepada mereka, itu adalah lebih baik bagimu. Oh, jadi ayat ini hebat sekali, menjelaskan dua pihak sekali, yaitu pihak yang memberi, sembunyikan sedekah, pihak yang menerima, tutupi si penerima tersebut dengan cara pergi kepadanya. Bukan dikumpulkan di satu tempat sampai beribu banyaknya, yang diberikan hanya 25.000 saja, sampai terpijak-pijak pula orang yang menerima tersebut. Ini sudah tidak bersesuaian dengan ayat yang kita bahas ini. Ini kan banyak kita lihat pada hari ini. Ada yang membawa anaknya mulai dari pagi hari lagi, baru dapat nanti tengah hari baru dapat. Nah, apa salahnya kalau dibentuk satu tim, umpamanya tim ini yang pergi. Nah, kelebihannya lagi, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikannya kepada fakir miskin. Apabila kamu pergi ke rumahnya, dia akan menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Dan satu lagi, ketika kita memberi kepada fakir miskin sampai ke rumahnya, kita mengetahui keadaan rumah fakir miskin tersebut. Betul-betul ia layak menerima sedekah atau tidak? Boleh jadi fakir miskin itu ketika datang kepada kita pakai baju compang-camping dia, tapi ketika balik ke rumahnya, rupanya ada Honda di rumahnya, ada TV, perabotnya mahal. Nah, bermakna dia adalah orang yang memang ingin mencari rezeki dengan cara meminta-minta. Kalau kita pergi ke rumahnya, oh ini layak untuk diberi. Oh, kalau begini keadaan rumahnya, ini tidak layak untuk diberi. Jadi makna wa tu'tuhal fuqara ini ada manfaatnya. Manfaatnya kepada si penerima ada, kepada si pemberi pun ada. Maka di dalam ayat ini ada isyarat, di dalam menafkahkan harta mesti memastikan kepada siapa harta itu jatuh. Mesti dipastikan. Jangan sampai jatuh harta itu kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dari mana kita tahu? Wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikannya kepada fakir miskin.
Maka kalau kita tak mampu untuk mengetahuinya sampai ke daerah-daerah atau ke, maka berikanlah kepada orang yang dipercayai untuk meneruskannya, supaya tidak tersalah di dalam memberikan harta kita. Karena nanti di hari akhirat Allah akan tanya dari mana harta didapatkan, dan satu lagi bagaimana mengeluarkan, membayarkan, menggunakan harta tersebut. Itu pun juga akan ditanya. Fahuwa khairul lakum, maka dia adalah lebih baik bagimu. Ulama bersepakat bahwasanya menyembunyikan sedekah ia adalah lebih baik dari menampakkan sedekah. Meskipun kedua-duanya boleh dibenarkan, tetapi menyembunyikan adalah lebih baik. Baik itu sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunat. Tetapi ada di antara ulama mengatakan untuk sedekah yang sunat memang iya, menyembunyikan lebih baik. Tapi untuk zakat tidak. Apa sebab? Sebab zakat wajib. Sebab kalau tidak nampak, maka tidak dapat mengetahui siapa yang telah membayar zakat dan siapa yang belum membayar zakat. Sementara negara berkewajiban untuk memaksa orang yang tidak mengeluarkan zakat supaya mengeluarkan zakat. Jadi kalau tidak diketahui telah mengeluarkan zakat, nanti negara akan meminta. Tetapi apabila sudah memberinya dan memberitahukan kepada pemerintah bahwasanya telah membayar zakat, maka terelaklah dari kedatangan pihak pemerintah yang akan memaksanya. Karena di dalam pemerintahan Islam, pemerintah diwajibkan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang memang telah berkewajiban membayar zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sebahagian harta mereka, yaitu zakat. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan untuk tidak mengeluarkan zakat, dan pemerintah berhak untuk memaksa seseorang yang telah wajib zakat untuk membayar zakat. Kalau pada hari ini, karena banyak pemerintahan yang tidak Islam di negara-negara umat Islam, maka yang diwajibkan itu bukan zakat, dan yang dipaksa untuk dibayar itu adalah pajak. Nah, pajak yang dipaksa, tak bayar pajak, nah nanti akan disita tanahnya. Jadi negara memaksa rakyatnya untuk membayar pajak. Tapi kalau dalam pemerintahan Islam, negara memaksa rakyatnya untuk membayar zakat, dan sebenarnya zakat itu sudah bisa mengentaskan kemiskinan. Buktinya pada Umar bin Abdul Aziz pada masa dahulu, ketika zakat itu dikumpulkan dengan baik dan disebarluaskan, tidak ada lagi orang yang miskin, tak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena semua dah kaya-kaya. Nah, maka mestilah kita percaya, yakin bahwasanya setiap apa yang Allah tetapkan ada hikmah yang besar di dalamnya. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan memberikannya kepada fakir miskin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada pula disebutkan bahwasanya kalaupun kita lihat kekuatan gunung itu dahsyat kuat, rupanya bagi Allah Subhanahu wa taala seseorang yang menyembunyikan sedekahnya itu lebih dahsyat. Jadi kalau gunung itu dahsyat dalam kekuatannya, kekokohannya sampai menenangkan atau membuat bumi ini menjadi tenang, maka sebenarnya orang yang menyembunyikan sedekahnya itu adalah jauh lebih dahsyat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu disebutkan lama khalaqallahu azza wa jalla al-arda ja'alat tamid. Ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah hamparkan bumi ini, kemudian Allah jadikan bumi ini bergoncang. Nah, supaya bumi tidak bergoncang, maka Allah menciptakan fakhalaqal jibal, maka Allah menciptakan gunung. Kemudian gunung ini Allah letakkan ke atas bumi yang bergoncang tadi. Nah, apabila bumi telah dipacakkan gunung ke atasnya, maka dia pun menjadi tenang. Maka disebut juga gunung itu sebagai pasak bumi. Kalau gunung itu kita cabut, maka bumi akan bergoncang, bergegar.
Jadi selagi gunung ada, maka bumi ini tenang karena dia sebagai pasak. Maka gunung itu keras, hebat. Tetapi sebenarnya ada lagi yang lebih keras dari gunung, yaitu seorang hamba yang menyembunyikan sedekahnya. Tetapi Rasulullah terangkan nanti di kemudian, karena malaikat heran dengan kedahsyatan atau kehebatan gunung tersebut yang bisa menenangkan bumi. Fata'ajabat malaikah, maka malaikat pun heran. Kemudian bertanya kepada Allah, faqalat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah ada di sana ciptaanmu? Hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Ada tidak ciptaanmu ya Allah yang lebih hebat lagi dari gunung? Karena gunung itu bisa mengokohkan bumi. Maka Allah menjawab, na'am, iya. Apa kira-kira yang lebih kokoh dari gunung? Maka disebutkan yang kokoh dari gunung adalah besi, al-hadid. Besi lebih kokoh lagi dari gunung. Kalau gunung dari tanah yang keras, tapi kalau besi lebih hebat lagi, lebih kokoh lagi. Tetapi malaikat pun bertanya, ya Allah, adakah lagi ciptaanmu yang lebih keras lagi dari besi? Allah menjawab, ya ada, yaitu api. Karena api lebih dahsyat lagi dari besi. Kalau api sudah membakar besi, besi hancur, luluh. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah lagi ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi dari api? Maka Allah menjawab, ya ada, yaitu air. Karena air kalau sudah menyirami api, maka api pun akan padam. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih dahsyat lagi dari air? Maka Allah menyebut, ya ada, yaitu angin. Sebab kalau angin sudah berhembus, air yang tadi di atas gunung itu bisa jadi berpindah, dia seperti gelombang itu berpindah. Apa yang menyebabkan air itu berpindah sehingga gelombang sampai ke tepi laut? Angin yang meniupnya. Angin lebih dahsyat. Kemudian malaikat pun bertanya, ya Allah, adakah yang lebih dahsyat lagi dari angin? Kemudian Allah menjawab, ya ada, yaitu ibnu Adam, yaitu anak Adam yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya itu, sehingga tangan kanannya memberi, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu bagi Allah adalah lebih dahsyat lagi. Jadi siapa yang bersedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui yang diberikan oleh tangan kanannya, lebih dahsyat dari gunung, lebih dahsyat dari besi, lebih dahsyat dari api, lebih dahsyat dari air, lebih dahsyat dari angin. Bermakna lebih dahsyat dari ciptaan Allah yang dahsyat. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Tapi berat untuk melakukannya, untuk menciptakan keadaan seperti ini. Di mana letak beratnya? Letak beratnya adalah karena hawa nafsu kita. Karena setiap kita memiliki hawa nafsu yang ingin dipuji oleh orang lain ketika memberi. Kalau orang lain tak puji, kita yang menyebutkannya. Oh, semalam saya. Nah, dia pula yang menceritakannya pada orang lain. Orang lain tak tanya, dia yang menceritakannya. Kalau orang lain tanya, semakin semangat dia menjawabnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan darimu sebahagian dari dosa-dosamu. Ketika sedekah kita berikan dengan ikhlas, baik itu menampakkan ataupun menyembunyikan, maka kebaikan yang kita dapatkan, dosa-dosa kita akan dihapuskan. Dari ayat ini dapat dalil, yaitu kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Pahala bisa menghapuskan dosa. Jadi kalau sudah pernah kita buat dosa sebelum ini, mau dia terhapus, tidak cukup dengan minta pengampunan dosa saja, tapi lakukan amal, buat perbuatan baik, yang perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk yang selama ini dilakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Ada dua tafsiran min sayyiatikum. Ada yang menafsirkan seperti yang kita terangkan tadi, dan dia Allah menghapuskan darimu sebahagian dari dosa-dosamu. Kalau min di situ kita tafsirkan maknanya sebahagian. Tetapi ada di antara ulama tafsir menyebutkan makna min di situ bukan sebahagian. Min itu min lil bayaniyah, untuk menerangkan penjelasan.
Maksudnya adalah Allah menghapuskan darimu dosa-dosamu, bukan sebahagian, semua dosamu. Jadi dua tafsirannya. Tafsiran pertama, menghapuskan darimu sebahagian dosa-dosamu, dan yang kedua, menghapuskan darimu semua dosa-dosamu. Kalau kita bawa kepada menghapuskan semua dosa, bermakna menafkahkan harta adalah suatu jalan untuk keselamatan dari api neraka. Karena akan menghapuskan semua dosa, bermakna terselamatlah kita dari api neraka. Karena yang dimasukkan dalam api neraka adalah orang yang berdosa, meskipun dosanya kecil, sedikit, tidak akan terselamat dari api neraka. Nah, untuk selamat dari api neraka, bersedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Ada beda antara khabir, mengetahui, dengan alim, mengetahui. Sudah kita terangkan sebelum ini. Kalau alim, mengetahui, kaitan dengan pengetahuan Allah. Allah mengetahui setiap hamba yang melakukan perbuatan baik, meskipun tersembunyi dalam hati pun Allah mengetahui yang disembunyikan di dalam hati. Alim. Tapi kalau khabir, Allah maha mengetahui dan akan mengkhabarkan kembali apa yang telah diketahui. Karena khabir itu dari kata khabara. Khabara mengkhabarkan, memberitahukan. Nah, pemberitahuan Allah itu diantaranya adalah berupa balasan kebaikan. Umpamanya, apabila kita bersedekah, Allah mengetahui kita bersedekah, maka Allah beritahukan kepada kita dengan memberikan kesembuhan kepada kita. Maka orang yang sakit bersedekah, kemudian dia berharap dengan kebaikan sedekahnya itu dia sembuh, Allah sembuhkan. Maka begitulah cara Allah memberitahukan kepadanya apa yang dia lakukan berupa menyedekahkan harta. Dia bersedekah, mudah-mudahan kalau saya dalam perjalanan nanti selamat sampai ke tanah suci dan selamat kembali ke tanah air, maka nih saya bersedekah. Sebelum dia melakukan perjalanan, dia bersedekah, memberi makan fakir miskin, umpamanya minta datang ke rumahnya, dia bersedekah. Tujuannya supaya nanti dalam perjalanan selamat, lancar, dimudahkan. Nah, Allah mengkhabarkan kembali, ya, ini dia balasan untukmu. Karena kamu telah menafkahkan hartamu, telah bersedekah, maka ku selamatkan kamu pergi dan pulang kembali. Itu maknanya khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, untuk bersedekah ini Allah mengetahui dan mengkhabarkan kembali apa yang kita lakukan dari perkara menyedekahkan harta. Jadi janganlah merasa rugi apabila menafkahkan harta, tapi jangan pula menanti-nanti mana dianya ini yang menimbulkan masalah. Karena boleh jadi yang kita inginkan itu bukan itu yang terbaik, tapi kembalikanlah kepada Allah, serahkan kepada Allah mana yang lebih baik untuk kita dapatkan. Allah lah nanti yang akan menggantinya. Dengan apa Allah ganti? Allah yang maha mengetahui. Dengan kebijaksanaannya, belum tentu lagi yang kita inginkan itu adalah yang lebih baik, tetapi yang Allah berikan pasti baik bagi diri kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Melalui ayat ini nampaklah bahwasanya menyedekahkan harta, baik itu menampakkannya dengan tujuan supaya orang lain mengikuti kita dalam kebaikan, atau menyembunyikannya dengan tujuan untuk menjaga keikhlasan, kedua-duanya adalah baik, asalkan apabila kita menyedekahkan harta adalah karena Allah semata. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan berupa penghapusan dosa sehingga terselamat dari siksa, dan setiap amalan pasti akan dibalas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.